Sehat, berkarakter, berprestasi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan mengajak anak-anakku sekalian belajar bersama-sama terkait materi iman kepada hari akhir, di mana materi ini terdapat pada kelas 12 semester 1. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan memaparkan kompetensi dasar yang harus Ananda semua ketahui dan harus Ananda kuasai. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Adapun indikator yang bisa kita kemukakan di sini adalah yang pertama, mengamalkan ajaran agama sebagai cerminan perilaku beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, membiasakan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis dalil nakli dan dalil akli beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, mempresentasikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan problem-based learning, dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir, serta meyakini terjadinya hari akhir. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Selanjutnya, dalil iman kepada hari akhir. Kemudian tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Yang keempat, peristiwa atau tahapan setelah terjadinya hari akhir. Dan selanjutnya, hikmah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir, sebagaimana kita ketahui bahwa iman itu adalah merupakan percaya atau yakin, maka iman kepada hari akhir adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya ini akan berakhir atau hancur. Kemudian dalil iman kepada hari akhir dapat ditinjau dari dua macam dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan dalil akli adalah dalil yang berasal dari akal pikiran. Adapun dalil nakli yang berasal dari Al-Quran, diantaranya adalah di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, apakah yang kau tahu tentang hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung bagaikan tepung yang dihamburkan. Kemudian hadis sebagai dalil nakli yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya,
apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah kemudian menyebutkan, pertama kabut, kemudian dajjal, kemudian keluarnya dabah yaitu binatang yang dapat berbicara, kemudian terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana di timur, di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil akli atau secara rasional, menurut akal pikiran, hari kiamat dapat ditinjau menurut teori ilmiah dari 3 disiplin ilmu. Yang pertama dari ilmu astronomi atau ilmu kebumian, kemudian dari ilmu geologi, kemudian dari ilmu fisika. Menurut teori astronomi, bahwa kehidupan di jagat raya ini, bahwa keteraturan jagat raya ini disebabkan oleh gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antar planet, yang menurut para ahli, daya tersebut tidak selamanya stabil. Suatu saat akan berkurang, bahkan habis. Saat itulah planet-planet di semesta kemudian bertabrakan dan alam semesta akan hancur. Kemudian menurut teori geologi, bahwa bumi dan isinya pada semesta ini tercipta dari semacam gas panas, tetapi kan ada tekanan atmosfer dari luar, maka keadaan bumi menjadi stabil. Suatu saat nanti, jikalau salah satu gas panas atau atmosfer yang lebih besar dayanya saling menekan, maka bumi ini akan seperti telur yang diremas. Kemudian menurut ilmu fisika, bahwa kehidupan di alam raya ini terjadi karena adanya cahaya dan sinar matahari, yang kemudian menurut para ahli, cahaya dan sinar tersebut lama-kelamaan akan berkurang sehingga habis dan kehidupan tidak akan ada lagi. Adapun tanda-tanda kiamat yang dapat kita paparkan di sini ada 2, yaitu tanda kiamat kecil atau kiamat sugro yang dapat disebutkan di sini, yaitu ilmu agama tidak penting lagi. Kemudian maraknya perzinahan, minuman keras, fitnah di mana-mana, dan hamba sahaya dikawini oleh tuannya. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar antara lain, pertama rusaknya Ka'bah, kemudian matahari yang terbit dari barat, munculnya Imam Mahdi, keluarnya hewan yang dapat berbicara atau yang kita kenal dengan dabah, kemudian kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Adapun tahapan hari akhir atau peristiwa setelah terjadinya kiamat, pertama yang kita kenal dengan Yaumul Ba'si atau hari kebangkitan, di mana pada saat itu seluruh makhluk akan dibangkitkan. Setelah itu akan menjalani fase yang disebut dengan Yaumul Hasyr atau hari berkumpul, di mana semua makhluk pada saat itu dikumpulkan sebuah padang yang sangat luas yang disebut dengan mahsyar. Selanjutnya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan, di mana semua amal perbuatan kita akan diperhitungkan. Kemudian Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, di mana semua amal kebaikan dan keburukan kita pada saat itu semuanya akan ditimbang. Yang terakhir adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan terhadap segala perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di dunia. Adapun hikmah iman kepada hari kiamat, yang pertama adalah agar kita lebih berhati-hati dan mawas diri, sehingga sebelum kita berpikir dan melakukan sesuatu, kita bisa memikirkan akibat dari segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita tetap bersemangat dan giat dalam beribadah kepadanya. Kemudian kita termotivasi untuk berbuat kebaikan atau istibaq bil khair,
Kemudian menanamkan sikap jujur, bertanggung jawab dan adil. Kemudian terakhir, selalu bertawakal kepada Allah SWT. Karena Allah SWT mencintai orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya, tentunya setelah melakukan ikhtiar. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Adapun evaluasi mungkin kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.